بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala pada kajian kita di pagi hari ini akan menyelesaikan dari buku yang kita kaji, yaitu Al-Walad Amanatun fi Unuqil Abawaihi, yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Kita telah masuk pada halaman ke-17. Qala Syekhah, berkata penulis buku ini, beliau mengatakan wa ala kulli halin al-aslu huwa dhabtul lisan wa maskuhu anis sibab wasyitam. Bagaimanapun kondisinya, yang terpenting adalah hukum asal, yaitu dhabtul lisan, mengendalikan lisan. Wa maskuhu anis sibab wasyitam, serta menahannya dari mencela dan mencaci. Wa adamu raf'il aswati was-sarah, serta tidak mengangkat suara dan teriakan. Wa na'udzu billahi min nazaghatis syaitani wa syarrihi, kita berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan dan keburukannya. Di sini hukum asal bagi seseorang adalah berupaya untuk mengendalikan lisan, menahannya dari mencela, mencaci, dan tidak berteriak-teriak, mengangkat suara, meninggikan suara. Ini juga adab secara umum, ya, baik dalam alam nyata ataupun dalam alam maya. Tidak menggunakan cacian, celaan, tidak mengumpat, apalagi terhadap keluarga, terhadap anak. Maka hendaknya diupayakan bagi orang tua untuk bisa mengendalikan lisannya supaya tidak diikuti oleh anak-anaknya. Sebagaimana anak tersebut terkadang dia akan mengikuti apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya biasa teriak-teriak, biasa mengangkat suara, maka anak tersebut juga akan mengangkat suara dan meninggikan suara. Kalau orang tuanya suka membentak, anaknya juga akan suka membentak. Kata penulis buku ini, wa ma asyadda hirasas syaitan ala tafakkuki al-usar ala tafriqil aulad wa tahrish bainahum. Alangkah besarnya ambisi syaitan untuk memecah rumah tangga serta memisahkan anak-anak, memecah belah persaudaraan mereka. Sabata an Jabir, telah sahih riwayat dari Jabir, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Jabir mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, inna arsya iblis 'alal bahri, sesungguhnya singgasana iblis itu ada di atas lautan. Fayab'atsu sarayahu fayaftinunan nas, lalu iblis mengutus pasukan-pasukannya, anak buahnya, fayaftinunan nas, supaya mereka bisa menggoda umat manusia, memfitnah umat manusia.
fa'a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan. Pasukan iblis yang paling agung di sisinya adalah pasukan yang paling besar pula fitnahnya. Jadi iblis itu punya kerajaan, punya singgasana di mana? Di atas laut. Nah, jadi Mas Agus ini yang suka mandu ini banyak-banyak pikir ini, itu tadi ya. Ini diimani, ya memang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, kerajaan iblis itu ada di atas laut. Wallahu alam ya, makanya sebagian orang ada yang menerka-nerka, ada yang mengatakan segitiga Bermuda itu merupakan kerajaannya iblis berdasarkan versinya umat manusia. Adapun Rasul cuman menyebut di lautan adalah tempatnya iblis, singgasananya. Namun tidak disebutkan oleh Rasul di mana letak posisinya. Rasul cuma mengabarkan iblis singgasananya ada di lautan. Tapi posisinya tidak diketahui oleh Nabi SAW. Dalam artian tidak dibicarakan, tidak disampaikan oleh Nabi SAW di mana posisinya. Ya mungkin kalau versi orang Indonesia pantai selatan, ya enggak? Versinya orang luar beda lagi, segitiga Bermuda. Ya. Tapi tepatnya di mana di atas laut tersebut tidak diketahui. Kita tidak dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, ini perkara gaib. Cukup bagi kita mengimani bahwasanya iblis punya kerajaan dan kerajaan tersebut ada di atas lautan. Nah, iblis ini biasa ngutus anak buahnya untuk menggoda umat manusia, dan yang paling mulia di sisi iblis adalah yang berhasil memisahkan dua orang yang tadinya berteman, yang dua orang yang tadinya sepasang suami istri. Ya. Rawahu Muslim. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fal hirsu 'alal hudu ni'matun minallahi subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk hudu, untuk tenang, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fama ajmalal buyut al-hadi'ah. Alangkah indahnya rumah yang tenang, tentram. Inna rahmatun minallah. Sesungguhnya rumah yang seperti itu, rumah yang tenang, itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Innaha buyutun sa'idah. Itu adalah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Buyutun ulfah wa sakinah. Rumah yang penuh dengan kasih sayang dan sakinah. Famin ahammi anwa'it tarbiyah. Maka termasuk jenis-jenis tarbiyah, pendidikan yang terpenting adalah tarbiyatuhum 'alal hudu was sakinah. Yaitu mendidik anak kita untuk tenang, tentram. Ya, dididik. Wal barakah minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga tugas orang tua di dalam mendidik anak, biasakan anaknya untuk tentram, tenang. Dimanapun berada. Ketika di masjid, ketika di rumah, ketika bertamu. Supaya jangan membuat gaduh orang lain. Supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain. Berupayalah untuk menjadikan anak kita tadi tenang. Jangan dibiarkan ketika anak mungkin diajak bertamu, anaknya tadi naik-naik lemari, atau naikin kursi, naikin meja, atau mungkin lalu lalang ketika ada orang ngobrol. Nah, ini tidak diperbolehkan. Orang tua harus bisa mendidik anaknya bagaimana anak tersebut ketika berada di rumah dia, berada di majelis ilmu, berada di masjid, dan berada di tempat tamu. Kemudian min tarbiyatil aulad, termasuk tarbiyah, pendidikan terhadap anak,
tarbiyatuhum wa ta'widuhum 'alal makarim wal akhlaqil wal karam. Termasuk tarbiyah terhadap anak adalah mendidik mereka dan membiasakan mereka untuk berakhlak yang mulia, wal karam, serta dermawan. Ya, ini mendidik anak itu terbiasa berakhlak baik. Misalkan ketika bertemu dengan orang lain, dia salim, ya, ucap tangan, cium tangan. Ketika dikasih, dia mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Ajarkan yang sepele seperti ini tadi. Ketika diberi oleh orang, dia ngambil dengan tangan kanan. Dan didik anak kita tadi untuk memiliki sifat karom, suka memberi, dermawan, suka membantu. Hadza min husni tarbiyah. Ini merupakan bagian dari tarbiyah yang bagus. Fal karam khoslatun azimah. Maka kedermawanan adalah perangai yang sangat agung. Wa min asma'illahi al-karim. Dan termasuk nama dari nama Allah adalah al-karim. Baik, maha mulia, dermawan. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai umat manusia, apa yang membuat engkau tertipu dengan Rabbmu yang maha al-karim, maha dermawan, mulia. Fal karam min ahsanis sifat wa khisalis syam. Al-karam, dermawan, merupakan sifat yang paling bagus serta perangai yang paling baik. Idza kana fil insani aibun khalqi au khuluqi wa indahu sifatul karam fa innal karam yughatti al aib. Seorang insan itu, ya, kalau seandainya pada diri dia ada aib secara fisik. Kalau ada aib secara fisik, ada cacat fisik pada seseorang, namun pada akhlaknya ada sifat al-karam, maka sifat al-karam, sifat dermawan tadi, yughatti al-aib, bisa menutupi aib. Dan itu nyata, ya, akan bisa dirasakan. Ketika seseorang punya cacat, ya, dalam fisik, ya, atau mungkin ada aib dalam akhlak dia, namun dia punya perangai dermawan, baik, suka memberi, suka ngasih. Nah, sifat kedermawannya tadi itu bisa menutupi kekurangan yang ada pada diri dia. Yang namanya manusia itu, ya, paling seneng terhadap orang yang berbuat baik kepada dia. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka hati orang tersebut bisa kita pegang, bisa kita ambil. Kata beliau, ma'ama fil karam minal fadail wal wa'd bil khulf. Dalam keadaan pada sifat mulia, dermawan tersebut terdapat keutamaan dan janji dari Allah untuk mendapatkan gantian. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifuhu. Kata Allah, dialah Allah akan menggantinya. Akan dibalas dengan pengganti yang lain. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau
kalian berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuhu, pasti Allah ganti. Luar biasa keterangan yang disebutkan oleh beliau. Ketika seseorang memiliki aib, cacat dalam perangai akhlak ataupun dalam bentuk fisik, namun ternyata punya sifat al-karam, punya sifat dermawan, suka memberi, suka ngasih. Nah, sifat kedermawanan tadi akan menutupi, menambal kekurangan yang ada pada fisik dia ataupun akhlaknya dia. Sering kita mendengar orang mengatakan, tapi dia tuh begini-begini, suka marah dia, tapi orangnya baik itu, suka bantu. Banyak kaum muslimin, fakir, miskin dibantu sama dia. Yang diingat oleh orang al-karamnya, tidak diingat oleh orang bentuk kemarahan dia, tidak diingat oleh orang arogannya dia, namun yang diingat oleh orang baiknya dia tadi. Wa yaqulun, mereka mengatakan fulan tawilul yad, sehingga mereka mengatakan si fulan tawilul yad, ai karim. Orang Arab zaman dahulu mereka mengatakan fulan tawilul yad, si fulan panjang tangan. Artinya ai karim, dermawan. Beda dengan istilah kita Indonesia. Kalau istilah Indonesia tawilul yad, galak maling, Mas, gitu ya, suka mencuri. Kalau istilahnya orang Arab zaman dahulu, kalau panjang tangan artinya suka memberi. Wa fulan qasirul yad, fulan pendek tangan, ai bakhil, pelit. Wa yadullu lidzalika hadis Aisyah ummul mukminin. Adapun argumentasi yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Aisyah dari sahabiah ummul mukminin Aisyah. Qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling cepat di antara kalian ini, wahai istri-istriku, adalah orang yang paling cepat di antara kalian ini bersamaku nanti adalah orang yang paling panjang tangannya. Qalat, kata Aisyah, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan, sehingga masing-masing mereka, istri Rasul tadi, memanjang-manjangkan tangan. Ya. Siapa yang paling panjang tangannya? Kata Rasul, yang paling cepat bersamaku nanti di surga, maksudnya adalah orang yang paling panjang tangannya. Sehingga para istri Rasul saling menjulurkan tangan, siapa yang paling panjang. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, fakanat atwalana yadan Zainab. Ternyata yang paling panjang tangannya di kalangan kami adalah Zainab. Li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqu. Ternyata yang paling panjang tangan di antara istri Rasul adalah Zainab. Kenapa? Dikarenakan dia punya aktivitas dengan tangannya tadi dan dia bersedekah. Jadi Zainab punya usaha, punya kerjaan, dari hasil kerjaannya tadi dia sedekahkan. Rawahu Muslim. Ya. Nah, ini juga dalam hadis ini diambil faedah bolehnya bagi seorang perempuan untuk punya aktivitas. Ya. Dari hasil aktivitas tadi boleh bagi dia untuk dia sedekahkan, itu haknya dia. Ya, misalkan jualan online dan yang lainnya. Fa ummahatul mu'minin yanzurna min man atwalu minhunna yadan. Sehingga ummahatul mu'minin, mereka melihat siapa orang yang paling panjang tangannya dari kalangan mereka.
yuhdirna qasbatan aw nahwaha wa yanzurna ayatahunna walu yadan. Sehingga mereka mendatangkan alat ukur atau yang semisalnya, mereka ukur siapa yang paling panjang tangannya. Fakanat sauda. Ternyata ketika diukur sauda. Lianna sauda kanat zati qamatin wa zat jismin. Dikarenakan sauda adalah posturnya besar, ya. Falamma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kana awwalu man mata min nisa'i Zainab bintu Jahsyin. Ternyata orang yang pertama kali meninggal Zainab binta Jahsyin, yaitu Zainab. Jadi patokan panjang tangan tadi bukan yang diinginkan oleh Rasul yang panjang fisik tangannya, tapi maksudnya yang banyak sedekah. Karena kalau patokannya panjang tangan, Saudah lebih panjang karena posturnya besar. Tapi ternyata bukan Saudah yang meninggal dunia setelah wafatnya Rasul. Setelah wafatnya Rasul, dari kalangan istri yang meninggal adalah Zainab. Qalat li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqu. Kata Aisyah, dikarenakan Zainab punya aktivitas dengan tangannya tadi dan dia pun bersedekah. Kanat karimatan sakhiyatan, dia adalah orang yang sangat dermawan. Fa'alimna radhiyallahu anha annahu ana sallallahu alaihi wasallam sifatal karam. Sehingga mereka mengetahui bahwasan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sifat kedermawanan. Jadi maksud panjang tangan itu adalah sifat kedermawanan, bukan maksudnya panjang tangan tadi fisik tangannya. Kama nastafidu min hadzal hadis insafu Aisyah radhiyallahu anha id tadhkur fadilatan li darratiha wa Zainab zakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang kita ambil faedah dalam hadis ini, insafnya Aisyah, insaf, adilnya Aisyah, bijak dia. Kenapa? Dikarenakan dia menyebutkan fadilatan li darratiha. Dikarenakan dia menyebutkan keistimewaan madunya dia, yaitu Zainab. Apa keistimewaan Zainab? Li'anha ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Dikarenakan Zainab punya aktivitas dengan tangannya tadi dan dia pun bersedekah. Ya, orang kalau tidak suka atau saingan kadang tidak mau menyebutkan kebaikannya, ya. Ngapain mau menyebut kebaikan? Ya. Tapi ternyata si Aisyah, bersihnya hati beliau insaf. Fi hadisin akhar fi sana'ihi ala Zainab, juga disebutkan dalam hadis yang lain tentang pujian Aisyah kepada Zainab. Taqul, Aisyah pernah mengatakan, wahyallati kanat tusamini minhunna fil manzilah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam ara imra'atan qattu khairan fid din min Zainab. Wa atqalillahi wa asdaqu hadithan wa awsala lirrahmi wa a'zama sadaqatan wa ashadda ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bihi wa taqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala ma ada suratan min hiddatin kanat fiha tusri'u minha al-fai'ah. Rawahu Muslim. Atau ma ada sauratan min hiddatin kanat fiha tusri' minha al-fai'ah.
Di sini kata Aisyah menyebutkan tentang keutamaan Zainab. Zainab adalah wanita yang kanat tusamini minhunna fil manzilah inda Rasulullah SAW. Adalah wanita yang bisa menyaingi aku. Ya. Kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Dalam artian bisa ninggihi, ya. Tusamini. Walam ara imra'atan qattu khairan fid din min Zainab. Kata Aisyah, aku tidak melihat seorang wanita yang paling baik dalam urusan agama sama sekali dibandingkan Zainab. Wa atqalillah. Dia adalah wanita yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdaqu haditsan. Paling jujur dalam berucap. Wa awsala lirrahim. Paling bagus dalam menyambung silaturahim. Wa a'zama shadaqatan. Paling besar sedekahnya. Wa ashadda ibtidzalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi. Dan dia, si Zainab, adalah wanita yang paling besar pengorbanannya di dalam beraktivitas yang dia gunakan untuk sedekah tadi. Dalam kerja, aktivitas yang dia gunakan untuk sedekah tadi. Maksudnya dia orang yang paling banyak semangat gitu loh dalam kerja untuk bersedekah. Wa taqarrabu bihi ilallah. Dan juga paling semangat untuk bertakarrub kepada Allah dengan hasil aktivitas dia tadi. Ma'ada sauratan min hiddatin kanat fiha. Kecuali ini saurah, maknanya gelang ya. Tusri'u minha al-fai'ah, itu cepat rujuknya dia. Coba kita lihat di syarah. Bagaimana keterangan para ulama dalam mensyarah hadis ini? Disebutkan di keterangan syarah, makanat as-saurah yaitu sifat terburu-buru,
Sifat terburu-buru itu al-ajalah. Kata Aisyah, intinya Aisyah menyebutkan tentang keutamaan Zainab. Dia orang yang bagus sedekahnya, bagus nyambung silaturahim. Ya. Namun kata Aisyah, jujurnya dia juga ngomong, ma ada sauratan min hiddatin kanat fiha, kecuali sifat al-ajalah, sifat terburu-buru. Saurah itu mananya al-ajalah, terburu-buru. Apa namanya kalau bahasa kitanya? Ya terburu-buru lah ya, cepat, terlalu cepat ngambil keputusan, ya. Nah, kecuali sifat karakter yang suka cepat tersulut gitu loh, yang ada pada dia, tusri' minha al-fai'ah, namun dia cepat kembali. Ini lemahnya siapa? Zainab. Dia itu apa namanya? Punya sifat cepat tersulut gitu loh. Namun cepat juga kembali meredam. Nah, itu lebih kurang gitu. Nanti dijelaskan di sana. Apa istilahnya tuh? Cepat tersinggung gitu loh. Nah, cepat apa? Intinya gampang tersulut, tapi cepat kembali. Ini menunjukkan, lihat, ada karakter yang seperti itu ya. Tapi dia bukan orang yang nyimpen. Di sini disebutkan asyadda ibtidalan di nafsiha fil amal alladzi tasaddaqu bihi, ay ibtidalan yakni fil mahna. Yaitu dia Zainab adalah orang yang paling besar pengorbanan terhadap dirinya untuk beraktivitas yang dia gunakan bersedekah. Ibtidalan yakni fil mahna, di dalam pekerjaan. Ta'amal min ajli madza? Apa tujuan dia kerja? Dia kerja si Zainab min ajli zakhari fid dunya, karena untuk mendapatkan gemerlapnya dunia, aulit tabahi wat tafakhur, ataukah untuk berbangga-banggaan, aulik tinazi darahimiha, atau dalam rangka untuk nyimpen aset dirham, bal min ajli sadaqah. Bahkan justru Zainab kerja, namun tujuannya apa? Untuk sedekah. Jadi bukan Zainab ini kerja untuk memperkaya diri, bukan dia kerja aktivitas ini tadi untuk punya banyak aset, tapi dia kerja aktivitas dalam rangka min ajli sadaqah, dalam rangka sadaqah. Ta'mal wa taghzal biyadiha, dia kerja, dia memintal dengan tangannya dia. Wa tunadzif juludal an'am, dia bersihkan kulit-kulit apa namanya hewan. Jadi nenun kalau zaman dulu, zaman sekarang anggaplah apa namanya konveksi, jahit. Nah, itu jahit, itu kerjaannya siapa? Zainab. Wa tunadzif juludal an'am, membersihkan kulit-kulit hewan yang sudah dikeringkan tadi, udah bersih, bisa dijual kan? Li'annahum kanu yastakhdimunaha fi zamanihim lidduf wal firash ila azman qaribah, lidduf'i wal firash ila azman qaribah. Ya, dikarenakan zaman dahulu mereka biasa menggunakan kulit-kulit tadi untuk apa namanya, bisa untuk duf itu apa? Ya, mirip kentongan-kentongan, atau mereka gunakan kulit tadi untuk apa? Untuk alas tikar. Ya, zaman dulu kulit dijadikan alas tikar. Firash itu alas tikar. Atau bisa juga zaman dulu mereka biasa pakai untuk wadah kantung air. Ya. Sampai zaman kita sekarang ini juga kadang ada sebagian orang gunakan kulit untuk dompet misalkan, tas, atau untuk sabuk dan yang lainnya, atau sepatu. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim,
wal an'am khalaqaha. Hewan ternak tersebut yang telah kami ciptakan, lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Pada hewan tersebut untuk kalian, ya, padanya bisa dijadikan sama kulit-kulitnya tadi, dan kemanfaatan yang lain, dan diantaranya ada yang bisa kalian makan. Fakanat radhiyallahu anha tunadzif al-julud wa tu'tiha lil muhtajin. Oh, dia dulu kebiasaannya si Zainab ini dibersihkan sama dia kulit-kulit tadi, dikasihkan ke yang butuh. Ya. Dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Au tabi'uha, atau dijual sama dia, wa tatasaddaqu bi thamaniha, kemudian disedekahkan hasilnya. Au tu'tik biha ar-riqab, atau dia gunakan untuk membebaskan budak. Jadi luar biasa ya. Jadi memang ada di zaman Rasul wanita yang peduli dengan kaum muslimin, peduli dengan banyak orang. Di antaranya siapa? Zainab ini tadi. Wa qad istathnat Aisyah radhiyallahu anha syai'an. Namun Aisyah mengecualikan sedikit, ya, sesuatu dari pujian tadi. Apa itu? Faqalat, Aisyah mengatakan, ma ada sauratan min hiddatin kanat fiha tusri' minha al-fai'ah, kecuali perangai terburu-burunya ya si Zainab yang gampang tersulut tadi. Namun tusri', dia cepat pula, minha, dari perangai tadi, al-fai'ah, untuk kembali. Gampang tersinggung, gampang emosi. Tapi cepat kembali, cepat meredam. Ai sur'atu ghadab, maknanya dia itu cepat marah. Lakinnaha tarji' sari'an, cepat ngambek, cepat balik. Ya. Fal ghadab as-sari' udda hadza min al-aib. Cepat marah itu aib kan. Cepat. Tapi ya, dia bagusnya apa? Cepat meredam. Kadang kita lebih enak yang kayak gini. Enak. Enggak ribet. Oh, dia selesai. Tapi kalau yang dia nggak gampang marah, tapi kalau dia marah, diam. Tahu-tahu dak negor, tahu-tahu dah. Yang seperti itu ribet. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi mengatakan bukanlah orang yang kuat adalah yang menang ketika sura'ah, ketika kelahi, berantem, akan tetapi yang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Tusri'u minha al-fai'ah, yakni taghdab wa tarji' sari'an. Maknanya dia cepat marah tapi cepat pula meredam. Ma tahmil al-haqd fi qalbiha. Nah, enggak nyimpan dendam dalam hatinya. Hada minas sifatil hamidah. Ini termasuk sifat yang terpuji. Maya baqal insan huqudan. Tidak boleh seseorang itu berdiam dalam keadaan huqud atau hakud. Dalam keadaan apa? Hakud. Penuh dengan kedendaman. Wa ba'dun nas idza waqa'a fi nafsi syai'un idza haqada ma yazul. Sebagian orang kalau ada perasaan dongkol di hatinya, kalau dia hikat, dengki, itu mayazul, tidak bisa hilang. Yajlis, yadhkur, wa yadhkur, walayan sama fi qalbihi. Ketika dia duduk, dia ingat, tidak lupa dongkol di hatinya tadi. 7 turunan, tidak bisa dilupakan sama dia. Wa mata wajada fursatan intaqama li nafsihi. Kapanpun tatkala dia dapati kesempatan, dia akan balas dendam. Wa hadza yudrab lahu matsal. Ya, ini yang dijadikan permisalan untuk dia. Yaqulun, mereka mengatakan, hakud ahqad min jamal. Ya, orang yang hakud tadi orangnya apa? Pendendam. Ya, hakud tadi pendendam, ahqad min jamal. Ya, lebih dendam dibandingkan apa? Onta. Lebih dendam dibandingkan onta. Ya, onta dikit-dikit nyepak dia. Nendang, ini saking lebih dendam ya.
Itu permisalan orang Arab. Kalau hewan apa yang kan pendendam? Hah? Keledai. Keledai. Dendam dia. Ini lebih orang yang pendendam ini tadi mungkin termasuk juga lebah dendam nih. Ngejar dia. Kalau belum balas dia itu kan tawon itu tadi. Ini lebih pendendam dibandingkan apa? Lebah. Manil ladzi yudrab bihil al-mathal fil haqqat al-jamal. Apa yang dijadikan contoh permisalan dalam bentuk kedendaman? Al-jamal, onta. Yaqulun, mereka mengatakan al-jamal, onta itu idza asa ilaihi sahibuhu yahqid alaihi. Onta itu kata orang Arab, kalau pemiliknya nyakiti dia, maka dia akan dendam. Makanya jangan pelihara onta, nanti didendam onta, ya. Wa fi ghaflati sahibihi indahu yabtishu bihi. Dan ketika tuannya fi ghaflah, berada pada kelalaian, lengah, yabtishu bihi, diinjak sama dia. Ya enggak? Wa'lami, ketahuilah, annal jud wal karam laisa mahsuran fil mal. Ketahuilah bahwasanya kedermawanan tersebut tidak terbatas dalam bentuk harta. Bal bil mali wal badan wa badil ilmi wa fi'lil ihsan. Bahkan kedermawanan itu bisa dalam bentuk harta, badan. Aku tidak ada duit katanya, tapi aku bisa bantu dengan tenaga. Wa badil ilmi, bantu dengan ilmu. Wa fi'lil ihsan, perbuatan baik. Fala yakunul insan ananiyan kulla syai'in ila nafsihi. Seseorang itu jangan menjadi anani. Tahu anani? Ana itu saya, Mas. Kalau anani itu kesaya-sayaan. Kalau bahasa kitanya apa? Keaku-akuan, apa namanya? Individualisme. Nah, ya. Dia merasa apa? Dia sendiri yang bisa. Ya. Kullu syai'in ila nafsihi. Segala sesuatu itu dia merasa bisa. Itu tadi. Nah, ini tadi biasakan dalam mendidik anak dengan dia supaya memiliki sifat dermawan dari kecil. Makanya kalau kita punya makanan, masak yang banyak, suruh dia antarkan ke tetangga, kasih kawannya di sekolah, berbagi ya. Jangan kasih ya kawannya, simpen baik makin. Kalau makan di belakang saja. Jangan dilihatin sama kawan-kawan. Ini ngajarin anak pelit. Ini enggak boleh seperti itu. Biasakan dan ajari anaknya untuk bersifat karom, dermawan. Kemudian disebutkan di sini wa min tarbiyatil aulad, dan di antara bentuk mendidik anak adalah hasum ala safa'il qulub wa adam tawghiri sudurihim wa tahrish. Hadza laisa min at-tarbiyah al-hasanah, hadza min at-tarbiyah as-sayyi'ah. Didik mereka, motivasi mereka untuk membersihkan hati dan tidak mengotori dada mereka dan tahrish mereka. Tahrish itu ngompori. Jangan. Hadza laisa minat tarbiyah al-hasanah. Ini bukan pendidikan yang baik. Hadza minat tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang buruk. Jadi jangan latih dia untuk mendendam. Ya. Nanti kalau kamu dicubit, nanti nangis dia. Ingat ya besok. Kamu duduk di belakang, kamu jewer itu kawan yang jewer. Itu kan namanya apa? Mentawghir sudur mereka, dada mereka diisi dengan dongkol, dendam, itu tidak diperbolehkan. Wa min tarbiyatil aulad ayyakunal abawan qudwatan fil khair. Dan di antara pendidikan terhadap anak, hendaknya orang tua itu menjadi panutan dalam kebaikan. Wa sabaqa annahu laisa at-tarbiyah muqtasiratan 'ala at-tawjih wa kadza at-ta'lim, bal innaha a'ammu. Sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya pendidikan itu tidak terbatas dalam bentuk
bimbingan dan pengajaran. Bahkan tarbiyah itu lebih umum. Masalan contoh, al-um tu'athiru 'alal banat fi libasiha salban au ijaban. Seperti contoh, sang ibu akan bisa memberikan pengaruh pada anak putri-putrinya dalam berpakaian. Baik sifatnya ketika berpakaian tadi pelanggaran ataupun kewajiban. Fayatahattam 'alal al-haras 'alal libas alladzi la yukhalif al-Islam. Maka wajib bagi sang ibu untuk semangat menggunakan pakaian yang tidak menyelisih agama Islam. Anaknya, emaknya pakai rok mini, anaknya ikut pakai rok mini. Ya enggak? Ibunya pakai kerudung, anaknya pakai kerudung pula. Akan menjadi contoh. Fala talbas dhayqan yuhajjim jasadaha, jangan dipakai pakaian sempit ketat. Wala qasiran ariyan, jangan pula pendek telanjangan. Wala tatasyabbah fi libasiha bil kafirat, ketika menggunakan pakaian jangan menyerupai pakaian orang kafir. Kama anna tu'athiru ala auladiha idza wajaduha harisatan ala waqtiha. Sebagaimana bahwasannya seorang ibu tersebut bisa memberikan pengaruh pada anak-anaknya tatkala mereka mendapati sang ibu tadi semangat pula dalam menggunakan waktu. Hatta wa illam yakun hadza min awwali syai'in la budda yata'assaru insyaallah walau ba'dahin. Meskipun ini bukan pertama kalinya anak terpengaruh, namun pasti nanti berjalan waktu mereka akan terpengaruh. Al-aulad yata'assaruna bi akhlaqil wa tibaiha. Yang namanya anak akan terpengaruh dengan akhlak dan tabiat sang ibu. Fa idza kana dzat akhlaqin 'aliyah, kalau sang ibu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, fa innahum yata'assaruna bi akhlaqiha wa adabiha wa sidqiha wa khaufiha min Allah. Maka sang ibu atau maka anak-anak tersebut akan terpengaruh dengan akhlak ibu tersebut, adabnya, kejujurannya dan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana dzata khuluqin sayyi kana al-amru kadzalik. Demikian juga kalau seandainya ibu itu punya akhlak yang buruk, anak pun akan ngikut. Wa inna min asma'illahi al-latif, dan di antara nama dari nama Allah adalah al-latif. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dialah Allah, ya, la tudrikuhu al-absar, yang tidak mungkin bisa ditangkap oleh pandangan-pandangan yang ada. Wa huwa yudrikul absar, namun dia bisa menangkap pandangan yang ada. Wa huwal latiful khabir. Dialah Allah Azza wa Jalla al-latif, yang maha mengetahui lagi maha berilmu terhadap perkara sedetil-detilnya. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, makna hadal ismi, makna nama al-latif, alladzi la tafa ilmuhu hatta adraka al-khafayat wal khabayah. Dialah Allah, zat yang memiliki ilmu yang sangat halus, sehingga dengan ilmu tadi Allah bisa menangkap sesuatu yang tersimpan dan tersembunyi. Wa mahtawat 'alai sudur, dan bisa diketahui apa yang tersimpan dalam hati. Wa ma fil aradi min khafaya al-budur, dan juga Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam tanah tersebut dari bijian-bijian yang tersimpan. Tsumma dzakara anwa'an min lutfillahi azza wa jalla minha. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan jenis-jenis kelembutan atau halusnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah annam min lutfil wahid al-ahad ayansha baina abawain as-salihain wa qarib atqiya aw fi baladi salahin aw waffaqahu Allahu li muqaranati alil khair wa sahbatihim aw tarbiyatil ulama ar-rabbaniyin fa inna hadha min a'zam lutfihi bi 'abdihi fa inna salahal 'abdi mawqufatun ala asbab katsira minha bal min aktsariha wa a'zamiha naf'an hadhil halah. Famin lutfi ar-Rahman ar-Rahim bil walad ayan sya'a baina abawain salihain qudwatan fil khair la fil syarr. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan di antara bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla yaitu seseorang anak tumbuh di tengah-tengah kedua orang tua yang soleh dan kerabat yang
penuh dengan ketakwaan atau di wilayah yang bagus. Nah, itu bentuk apa? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala munculkan anak ini tadi berada dari keluarga orang tua yang soleh, kemudian punya kerabat yang bertakwa, tinggal di tempat yang penuh dengan kebaikan, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia untuk berteman dengan ahlul khair dan bersahabat dengan orang-orang yang baik, atau Allah berikan taufik kepada dia untuk terdidik bersama para ulama, maka sesungguhnya perkara ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang paling besar terhadap hambanya. Fa inna salahal abdi mauqufun ala asbab katsirah. Sesungguhnya kesolehan seorang hamba itu terhenti pada banyak sebab. Minha, diantaranya bal min aktsariha wa azamiha naf'an hadil halah. Bahkan yang paling banyak dan paling besar manfaatnya adalah kondisi seperti ini. Apa kondisinya? Yaitu kondisi tatkala seseorang tinggal di keluarga yang baik, kemudian punya kerabat yang bertakwa, tinggal di lingkungan yang orang-orang yang bagus. Famin lutfi ar-rahman, famin lutfi arhamir rahimin bil walad, dan di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap anak, ayan sya'a baina abawain salihain, yaitu tatkala anak tersebut tumbuh berkembang di tengah-tengah orang tua yang soleh. Qudwatan fil khair, orang tua yang menjadi panutan dalam kebaikan, la fisyar, bukan dalam keburukan. Wa yadkhulu fi husni tarbiyatil aulad, dan masuk juga bentuk bagusnya dalam mendidik tarku dzikri uyubil aulad al-akhirin. Nah, itu juga ya di antara bentuk pendidikan anak-anak kita meninggalkan menyebut aib anak-anak yang lain. Ya. Jangan menyebutkan aib anak-anak lain kepada anak kita. Fa innahu yukhsha minhu ayyabtalikallahu fi nafsika wa auladika. Karena dikhawatirkan nanti Allah Subhanahu wa taala timpakan pada dirimu dan anak-anakmu. Afanallahu, ya. Semoga Allah melindungi kita. Fala yuzkar uyubul akhirin kibaron wa sigharon. Jangan sebutkan aib-aib orang, ya. Baik orang dewasa ataupun orang kecil. Faqad yabtalillahu al-mutakallim bi nafsil aib fi nafsihi wa fi auladihi. Karena terkadang bisa jadi Allah Azza wa Jalla uji orang yang berbicara dengan aib tadi baik pada dirinya atau anaknya. Itu juga. Yang demikian ini ada ucapan yang disebutkan oleh para ulama, man ayyara akhahu bidzanbin yaqa fihi. Siapa yang mencela orang lain dengan sebab dosa yang dikerjakan oleh orang tadi, maka dia akan terjatuh pada dosa yang sama. Jadi misalkan ada orang melakukan perbuatan dosa, tapi dosa ini tadi dia sudah taubat, sudah baik. Kita cela dia, nanti Allah akan timpakan dosa itu tadi pada kita yang melakukannya. Yaqulu ba'duhum, sebagian mereka ada yang mengatakan, ibtu syakhsan qad dhahaba ba'du asnanihi fantatharat asnani. Sebagian orang ada yang mengatakan, aku mencela seseorang yang telah ompong sebagian giginya, patah gigi. Lalu gigiku pun ikut patah. Ma'ama fi min irtikabil ghibah allati haramallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Dalam keadaan itu juga termasuk pembuatan menggibah, ya. Itu juga jangan sebutkan aib-aib orang lain depan anak kita. Wa yadkhul fi husni tarbiyatihim, dan masuk dikategorikan bagus dalam mendidik adalah katmu mahasinihim fi majalisin nisa. Nah, menutup, ya, kebaikan-kebaikan mereka di majelis-majelis para ibu-ibu. Ya. Fal ain haqqun. Karena penyakit ain itu ada. Farubbama tuslabu tilkan ni'mah. Nah, sehingga terkadang nikmat tersebut ditarik oleh Allah Azza wa Jalla.
Fakaifa biulaika alladzina yanshuruna suwar auladihim wa ni'amallahi alaihim. Terus bagaimana dengan mereka yang biasa yanshurun itu menebar suar itu gambar-gambar, foto-foto anak-anak mereka dan nikmat-nikmat Allah atas mereka. Itu juga, ya. Jangan suka pamer tentang anak kita. Karena nanti takutnya terkena ain. Ain itu hakun, ada, nyata. Ya. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Sudah, simpen. Ya, nanti takutnya kena penyakit ain. Orang kadang di medsos dan yang lainnya, ya, yang dikhawatirkan nanti tertimpa penyakit ain. Penyakit ain itu sebabnya dua. Kekaguman orang atau hasadnya orang. Jadi orang kagum bisa menimpa kepada kita, orang hasad bisa menimpa pada kita. Famin husni tarbiyatihim, dan termasuk bentuk pendidikan yang baik kepada anak-anak, al-muhafadhu ala ma habbahumullahu minal adab wal bir. Menjaga terhadap apa yang Allah cintakan kepada mereka berupa adab dan kebaikan. Wal awsaf al-jamila bil kitman, dan sifat-sifat yang indah dengan cara menyembunyikannya. Illa idza kana hunaka maslahah fi idhariha wa tahadduts biha, kecuali kalau memang ada maslahat untuk ditampakkan atau diceritakan. Itu juga, ya. Di antara bentuk mendidik anak-anak kita, pendidikan yang bagus, kita berupaya untuk menjaga apa yang Allah berikan kepada dia dengan cara kita sembunyikan. Kalau anak kita tadi akhlaknya bagus, perangainya bagus, enggak usah diceritakan ke orang lain. Sembunyikan. Biarlah orang menyaksikan sendiri saja. Kecuali memang ada maslahat perlu diceritakan. Nggak perlu mau cerita, ini anak saya ini sudah hafal Al-Quran. Sudah bisa bahasa Arab dia. Sudah bisa nahu dan sorof. Umur berapa, Pak? Umur 6 tahun. Memang betul misalkan. Nggak perlu diceritakan. Biarlah orang, kalaupun seandainya dia memang dia bisa, biar orang lain menilai. Supaya apa? Supaya menutup, jangan sampai orang membuat orang terkagum, sehingga dari kekaguman dia tadi bisa menyebabkan kena penyakit ain. Kecuali memang ada maslahat perlu diceritakan. Ya. Anak bapak mau sekolah SD? Iya. Atau anak ibu mau sekolah SD kelas 1, Bu? Iya. Anak ibu bisa baca? Terlalu tawadhu dia? Enggak. Bisa nulis? Enggak. Padahal pintar ini anak. Bisa ngaji? Enggak. Oh maaf Pak, Bu, kami belum bisa menerimanya. Nah, itu juga keliru. Ya, kalau memang ada maslahat perlu ceritakan. Anak bapak sudah bisa nulis? Bisa. Jangankan nulis, ngetik pun bisa dia. Bisa ngaji? Alhamdulillah. Juara 1 qori tingkat nasional misalkan. Tingkat anak-anak. Ya. Bisa apa lagi? Semuanya bisa. Ya. Oh, sudah kami terima di sekolah kami. Memungkinkan silakan. Ada maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak perlu, ya. Kalau ada maslahat barulah boleh diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qala Sa'di rahimahullah taala, berkata Sa'di, wa hadza yashmal an-ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah. Ini mencakup nikmat dunia dan duniawiyah. Fahaddits, silakan ceritakan. Ai asnin alallahi biha. Pujilah Allah atas nikmat tersebut. Wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah. Sebutkan, ya, nikmat tersebut kalau memang ada maslahat. Wa illa fahaddits bi ni'amillahi 'alal itlaq. Ya. Adapun kalau memang tidak ada kemaslahatan, maka cukup engkau menyampaikan kenikmatan Allah secara mutlak. Fa inna tahaddits bi ni'matillah da'in li syukrihi, dikarenakan berbicara menceritakan tentang nikmat Allah itu bisa menyeru untuk bersyukur. Wa mujibun litahbibil qulub ila man an'ama biha, dan juga bisa menyebabkan hati tersebut mencintai orang yang atau mencintai zat yang telah menganugerahkan nikmat tadi. Fa innal qulub majbulatun ala mahabbatil muhsin, dikarenakan hati itu tabiat untuk mencintai orang yang berbuat baik dengannya. Biasanya gitu. Siapa yang buat baik kepada kita, kita senang sama dia. Itu tabiat hati, tabiat jiwa seseorang. Kalau ada orang buat baik, dia senang. Ya. Nah, Allah SWT berbuat baik kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu menuntut kita untuk
senang ya dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan ada faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim wa fi hadha tahdits al-ma'mur bihi qaulani. Tentang makna menyebutkan nikmat-nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah yang diperintahkan tersebut ada dua macam kata para ulama. Ahaduhuma annahu dzakara ni'ma wal ikhbaru biha. Itu menyebutkan nikmat dan memberitakannya. Itu maknanya. Al-qaulu tsani, ada yang mengatakan maksud dari menyampaikan nikmat tadi, menceritakan nikmat adalah at-tahadduts bin ni'ma al-ma'mur bihi fi hadhil ayah. Yaitu menceritakan nikmat yang telah diperintahkan pada ayat tersebut, yaitu apa? Ad-da'wa ila Allah wa tablighu risalati wa ta'limul ummah. Yaitu berdakwah kepada Allah, menyampaikan risalah dan mengajari umat. Waswab annahu ya'ummu naw'ain id kullun minhuma ni'matun ma'murun bi syukriha wa tahadduts biha wa idharuha min syukriha. Dan yang tepat kata Imam Ibnu Qayyim, ayat tersebut mencakup dua jenis, baik dalam menyebutkan nikmat duniawiyah atau nikmat yang badan ataupun nikmat berkaitan dengan agama. Itu semua dianjurkan kita bersyukur dan menceritakannya kepada orang lain dalam bentuk rasa syukur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini disebutkan penutup, fa in kana hunaka maslahah fala ba'sa bi dzikriha. Kalau memang di sana ada maslahat, tidak masalah kita menyampaikan keistimewaan anak kita tadi. Ya. Malam yukhsha mafsadatun min ainin au hasada hasidin. Selama tidak dikhawatirkan ada mafsadat berupa penyakit ain atau hasadnya orang yang hasad. Wa ma'at tahassun bil adkar, plus dibarengi pembentengan dengan zikir wa tawakkul 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. As'alullah ta'ala ay yuslihana jami'an wa yuslih auladana wa yaj'aluhum barin, Allahumma ja'alhum hudatan muhtadin. Selesai pengkajian kita dari buku yang berjudul Al-Walad Amanatun fi unuki abawaihi pada Ahad siang hari ini. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini untuk hari Ahad. Mungkin nanti dilanjut setelah Idul Fitri ya. Adapun yang malam Ahad malam Senin mungkin masih kita lanjut pelajaran fikihnya. Tinggal 2 kali pertemuan lagi ya Ramadan ya Mas ya. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.